Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menginput kunjungan rawat inap pada klinik. Nah, setelah berhasil login, kita coba masuk ke fitur kunjungan rawat inap di sini. Yang pertama, kita harus mengisi yang namanya laporan kamar dan bed terlebih dahulu. Nah, kita isi data kelas kamar yang ada pada klinik dan data kamar yang sudah tersedia pada klinik tersebut. Nah, setelah berhasil mengisi data kelas kamar dan data kamar, kita masuk ke pendaftaran pasien. Nah, di sini terdapat dua pendaftaran. Yang pertama pendaftaran pasien baru, di mana ketika pasien belum pernah berkunjung ke klinik, maka masuklah pendaftaran pasien baru. Namun, apabila pasien sudah pernah berkunjung ke klinik, masuklah pendaftaran pasien lama. Nah, kita akan coba input untuk pendaftaran pasien baru terlebih dahulu. Nah, di sini yang perlu kita isi adalah nomor KTP dari pasien tersebut. Kita coba inputkan nomor KTP pasien. Nah, apabila nomor KTP itu valid, maka untuk nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin itu akan otomatis sesuai dengan nomor KTP yang kita masukkan. Nah, setelah itu kita mengisikan data-data seperti agama, tempat lahir, lalu golongan darah, lalu pekerjaan, dan cari alamat dari pasien tersebut. Nah, untuk nama jalan, RT RW, dan nomor HP ini sifatnya opsional. Nah, setelah itu, unit tujuannya kemana? Ke rawat inap. Lalu disimpan. Nah, setelah itu baru kita daftarkan si pasien untuk pemeriksaan. Nah, di sini sudah terdapat nama pasien yang tadi kita daftarkan. Pilih penanggung jawabnya. Jika pasien itu sendiri, maka pilih pasien nanti otomatis akan sesuai dengan nama pasien. Namun, jika pasien itu seorang anak, maka nama penanggung jawabnya adalah nama orang tua dari si anak tersebut. Nah, di sini kita akan pilih pasien dulu. Nah, kunjungannya dia adalah kunjungan baru, tanggal kunjungannya kapan, dan jam kunjungannya kapan. Pilih ruangan yang akan dituju oleh si pasien. Misalnya, kelas 1, maka kelas 1, lalu cari kamar yang ada di pada kelas 1. Misalnya kamar melati, tujuannya unit rawat, jika ada nama perujuk, pilih nama perujuk, lalu pilih dokter yang akan menangani si pasien tersebut. Kita pilih dokter Maharani, dan penjaminnya kita pilih yang umum. Nah, lalu simpan pendaftaran. Nah, setelah itu masuk ke pemeriksaan tenaga vital. Yang pertama kita isi keluhan utama dari pasien tersebut. Kita coba isi demam sudah 3 hari dan disertai lemas. Lalu suhu dari pasien, saturasi oksigennya kita buat 98%, kesadarannya, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, lingkar perutnya berapa, sistolinya 120 per 80, RR-nya 40, HP-nya 40 gitu, misalkan seperti itu. Nah, jika ada catatan tambahan DTV bisa diinput, jika tidak ada disimpan daftaran. Nah, lalu si pasien sudah periksa tanda-tanda vital, lalu si dokter akan memanggil si pasien tersebut. Masuklah ke pemeriksaan dokter di sini. Nah, setelah masuk untuk pemeriksaan dokter, si dokter memanggil pasien tersebut. Di sini bisa melakukan pemanggilan untuk pasien tersebut. Nomor antrian 2, silahkan masuk ke ruangan dokter. Nah, setelah pemanggilan, di sini ada button aksi, pilih yang ini, lalu input pemeriksaan si pasien tersebut. Nah, masukkan anamnesa dari pasien tersebut, kita contohkan. Seperti itu, lalu dokter visitnya siapa, dokter Maharani, pada jam berapa dia diperiksa, subjeknya apa, dan TTV tambahannya itu apa. Misalnya, oksigennya itu 98%, seperti itu. Lalu pemeriksaan fisiknya, jika ada yang tidak normal, maka boleh diinput. Misalnya, matanya merah. Namun jika tidak ada, biarkan dia terisi dengan normal. Nah, jika ada riwayat alergi, di sini bisa ditambah riwayat alergi, jenis alerginya apa, seperti obat, makanan, atau udara, nama alerginya apa, jika obat, jika makanan nama alerginya apa, lalu keterangannya apa, bisa diinput. Nah, untuk diagnosa pasien, di sini bisa input diagnosa, cari nama diagnosanya apa, misalnya typhus,
simpan. Nah, maka diagnosa akan bertambah. Lalu, input untuk pemberian obatnya pada hari itu, cari obatnya misalnya paracetamol, lalu jumlahnya berapa, pada tanggal berapa, pada tanggal berapa, pada jam berapa, dokter yang memberikan harus si dokter Maharani, aturan pakainya 2x2 setelah makan, berikan keterangan tambahan jika ada keterangan tambahan, lalu simpan. Belum diberi obat, jumlahnya 1. Nah, jika ada tambahan obat, maka input lagi nama obatnya apa. Begitu juga dengan diagnosa. Apa ada diagnosa yang lain, maka bisa diinput lagi diagnosanya apa. Nah, setelah itu daftar pemberian tindakan. Ada tindakan apa saja, berikan tindakannya. Misalnya pemberian impuls pada tanggal berapa dan jam berapa diberikan, jumlah pemberian tindakannya, bila ada catatan tindakan diisi, pilih dokter yang memberikan tindakan, jika ada perawat yang membantu, pilih nama perawat yang membantu si dokter, lalu simpan. Nah, lalu masuk edukasi, di sini ada edukasi, jika ada edukasi, misalnya tidak boleh makan pedas. Seperti ini. Nah, jika ada daftar obat acik, input obat aciknya, jumlah kemasannya apa, jenis kemasannya apa, komposisi obatnya apa, jumlahnya berapa, dan aturan pakainya bagaimana. Nah, setelah itu, jika ada rujukan internal, di sini input rujukan internalnya kemana, ke poliklinik apa, dokternya siapa, catatannya apa, seperti itu. Nah, dipilih dokter analisnya siapa. Nah, dokter perujuknya dari dokter apa, seperti itu. Nah, catatannya berikan catatan jika ada catatan, lalu disimpan. Kalau ada rujukan internal. Nah, setelah itu, setelah berhasil menginput keluhan pasien atau input hasil pemeriksaan dari dokter Maharani tersebut, untuk hari ini, pilih simpan riwayat kunjungan pada hari pertama. Nah, nanti jika hari kedua ada pemeriksaan lagi, di sini bisa klik ini, terus input pemeriksaan untuk yang hari ini, seperti itu. Nah, untuk melihat riwayat visi dokter yang di hari sebelumnya, di sini sudah terdapat riwayat visi dokter. Nah, kemarin sudah ada catatan perkembangan swabnya, seperti itu. Nah, masukkan lagi untuk perkembangan visi dokter untuk hari ini. Lakukan lagi, pilih dokter visit hari ini. Apabila ada pergantian dokter, pilih nama dokter yang terganti siapa, cuma di sini pakai dokter Maharani aja. Tanggalnya diganti jadi tanggal berapa, misalnya hari selanjutnya berarti tanggal 27 ya. Tanggal 27, jamnya jam berapa, subjeknya apa, TTV-nya apa, diisi ada riwayat energi atau diagnosa tambahan atau obat tambahan. Nah, kalau sudah, simpan riwayat kunjungan lagi untuk hari ini dari hari kemarin. Riwayat kunjungan, nah apabila besok sudah waktunya pasien untuk pulang, nah ini kan dicek riwayat fisik dokternya sudah ada 2, cuman nggak kita isi tadi yang terakhir. Nah, setelah itu, untuk hari ini pilih dokter yang visitnya, misalnya kemarin ini pada tanggal 28, jam 13.30, sakitnya apa, TTV-nya apa, ada kayak di-input seperti obat atau tindakan atau obat racik, seperti itu. Nah, jika sudah selesai, maka di sini bisa simpan hasil pemeriksaan. Nah, di status pulangnya, misalnya dia sembuh. Pada tanggal maksudnya berarti dia tanggal 26, tanggal pulangnya dia tanggal 28, di jam berapa, alasan dia pulang apa, misalnya sembuh, simpan dan tandai selesai. Nah, untuk pemeriksaan selama dia di rumah sakit, selama dia dirawat inap, itu sudah selesai. Barulah kita masuk ke verifikasi farmasi obatnya. Verifikasi obat. Nah, sini kita simpan nama obatnya, setelah itu simpan hasil pemeriksaan, baru masuk ke laporan pembayaran. Laporan pembayarannya kita terus nah ini jumlah tagihan dia. Nah, di mana kita melihat semua tagihan ini apa saja? Nah, ada tagihan kamar 600 kali 3 karena 3 hari, jadi 600 kali 3. Terus ada obat yang diberikan pada hari pertama, ada infus yang diberikan. Nah, jika ada biaya tambahan nantinya bisa ditambahkan melalui di sini. Seperti itu. Nah, setelah itu berikanlah jumlah pembayaran yang diberikan, misalnya 2 juta ya.
Nah, kembaliannya segini, metode pembayarannya cash. Jika ada diskon, diberikan diskon. Nah, jika ada catatan pembayaran, berikan catatan pembayaran. Jika tidak ada, boleh langsung disimpan. Nah, sudah berhasil nih untuk pembayarannya. Nah, jika ingin cetak kwitansi, di sini ada cetak kwitansinya. Nah, seperti itu. Nah, udah sih cukup sampai di situ untuk penginputan kunjungan rawat inap pasien pada klinik. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.